Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan nama saya Daniel Mualalase dengan NIM channel D024040. Pada hari ini saya ingin mempresentasikan tentang konsep dan pencatatan kewajiban jangka pendek berupa utang pajak, utang pinjaman, utang sewa wesel, dan dividen. Tetapi sebelum itu saya ingin memohon maaf atas ketidaknyamanan mengenai kamera saya yang sedang dalam kondisi rusak. Dan itu saja. Mari kita masuk ke dalam materinya. Latar belakang. Dalam kegiatan operasional, kewajiban jangka pendek adalah utang perusahaan yang harus dilunasi dalam 1 tahun atau satu siklus operasi, seperti utang pajak, pinjaman, sewa, wesel, dan dividen. Pengakuan dan pencatatan yang akurat atas kewajiban ini sangat krusial agar laporan keuangan tetap valid dan kepatuhan akuntansi perpajakan terjaga. Kesalahan dalam pencatatannya tidak hanya mendistorsi posisi keuangan, tapi juga berisiko menimbulkan konsekuensi hukum dan fiskal bagi suatu perusahaan. Konsep dan kewajiban jangka pendek. Kewajiban jangka pendek adalah utang perusahaan yang harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lama, 1 tahun, atau dalam satu siklus operasi normal. Kewajiban ini timbul akibat aktivitas operasional perusahaan seperti pembelian barang secara kredit, penggunaan jasa, pembiayaan, serta kewajiban perpajakan. Akuntansi utang pajak PPh Pasal 21 atas gaji karyawan. PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan karyawan atau gaji atau bonus dan lain-lainnya, di mana dalam perusahaan itu wajib memotong, menyetor, dan melaporkannya ke negara. Di dalam suatu akuntansi atau secara akuntansi, potongan ini diakui sebagai utang pajak di saat pembayaran gaji dan baru akan berkurang atau hapus setelah perusahaan menyetorkannya ke kas negara. Contoh pencatatannya saat pembayaran gaji, maka beban gaji akan di kredit, utang PPh di debit, dan kas ada di debit. Dan saat penyetoran pajak, utang PPh-nya di kredit dan kasnya ada di debit. Akuntansi utang pajak PPh pasal 23 atas bunga dan pinjaman. Nah, jadi di PPh pasal 23 atas bunga pinjaman mewajibkan peminjam memotong pajak dari total bunga yang dibayarkan. Secara akuntansi, perusahaan mencatat beban bunga sebesar nilai bruto. Namun kas yang dibayarkan ke kreditur adalah nilai bersih setelah dikurang utang PPh yang nantinya harus disetorkan ke negara. Contohnya, ketika saat pembayaran bunga, maka beban bunga itu akan masuk ke dalam akun debit dan utang PPh serta kas masuk ke dalam maksudnya beban bunga akan masuk ke dalam akun kredit dan utang PPh pasal 3 dan kas masuk ke dalam debit. Nah, ketika saat penyetoran, utang PPh-nya ada di dalam kredit dan kas ada di dalam debit. Akuntansi pajak Akuntansi utang pajak PPh pasal 23 atas sewa. Nah, dalam PPh ini sangat berlaku untuk sewa selain tanah atau bangunan, di mana penyewa wajib memotong pajak dari nilai bruto pembayaran. Perusahaan mencatat beban sewa secara penuh dan mengakui bagian pajak yang dipotong sebagai utang pajak yang harus disetorkan kepada negara. Contoh pencatatannya, beban sewanya ada di akun kredit dan utang PPh 23 dan kas ada di debit. Akuntansi utang pajak PPh pasal 26 atau SPLN. Nah, dalam PPh pasal 26 ini dikenakan atas penghasilan yang dibayarkan kepada subjek pajak luar negeri atau SPLN yang tadi aku bilang, seperti jasa bunga atau royalti, dengan tarif tertentu sesuai aturan atau P3B. Perusahaan wajib memotong pajak tersebut dan mencatatnya sebagai utang pajak, yang baru akan dilunas setelah disetorkan ke kas negara. Contohnya, beban jas atau bunga, utang PPh 26 dan
Beban jasa atau bunga ada di kredit, utang PPA dan kas ada di debit. Selanjutnya, akuntansi utang wesel atau notes payable. Utang wesel adalah kewajiban tertulis untuk membayar pokok dan bunga pada tanggal tertentu sebagai instrumen pembiayaan jangka pendek. Saat wesel diterbitkan, perusahaan mencatat kas dan utang wesel. Lalu pada jatuh tempo, perusahaan wajib melunasi seluruh pokok beserta beban bunga yang timbul. Contohnya, ketika saat penerimaan pinjaman, kas akan berada di kredit dan utang wesel bertambah di debit. Ketika saat pelunasan, utang wesel dan beban bunga akan masuk ke dalam akun kredit, sedangkan kas masuk ke dalam debit. Akuntansi utang dividen. Nah, utang dividen ini akan timbul ketika perusahaan telah mengumumkan pembagian dividen kepada pemegang saham, tetapi belum melakukan pembayaran. Sejak saat pengumuman tersebut, perusahaan memiliki kewajiban untuk membayar dividen. Contohnya, saat pengumuman, maka laba ditahan masuk ke dalam kredit, sedangkan utang dividen masuk ke dalam debit. Nah, ketika mau membayar, maka jurnalnya utang dividen sudah masuk ke dalam kredit dan kas masuk ke dalam debit. Kesimpulan, kewajiban jangka pendek merupakan bagian penting dalam laporan keuangan yang mencerminkan tanggung jawab perusahaan dalam jangka waktu pendek. Utang pajak seperti PP 21, 23, dan PPh 26 harus dicatat dengan benar sesuai ketentuan perpajakan. Selain itu, utang wesel dan dividen juga memerlukan perlakuan akuntansi yang tepat agar laporan keuangan dapat disajikan secara wajar. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada salah kata dan kekeliruan. Kiranya dapat dimaklumi dan dimaafkan. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua.